Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah dengan NIM L1A120001. Saya dari kelas R001 akan menjelaskan struktur vegetatif tumbuhan. Organ vegetatif merupakan bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan, sedangkan organ generatif berguna untuk proses perkembangbiakan. Nah, di video ini kita akan belajar tentang organ vegetatif, yaitu akar, batang, dan daun. Kenapa akar sering disebut sebagai pencari makanan bagi tumbuhan? Hal ini disebabkan karena akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah, sehingga tumbuhan bisa mendapat berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk hidup. Selain itu, akar juga berfungsi untuk memperkuat batang dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar adalah wortel. Wortel itu bukan buah ya, teman-teman. Wortel itu berkembang dari akar utama yang membesar karena dijadikan tempat penyimpanan makanan. Contoh gambar berikut ini. Pada beberapa tumbuhan, akar juga berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif, yaitu reproduksi yang tidak melibatkan pertemuan antara alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Struktur luar akar terdiri atas akar lateral, akar primer, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung sel akar dari kerusakan saat menembus tanah, sedangkan rambut akar berperan dalam penyerapan air dan mineral dalam tanah. Kalau kita lihat struktur anatomi akar dari penampang melintang, terdapat persamaan dan juga perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil. Nah, pada bagian pertama yaitu epidermis akar, baik pada akar monokotil dan dikotil, epidermis ini merupakan bagian yang letaknya paling luar. Bagian ini berperan sebagai pelindung, lalu ada beberapa bagian epidermis yang termodifikasi menjadi rambut akar. Selanjutnya, bagian kedua yaitu korteks. Korteks merupakan jaringan dasar yang terletak di antara epidermis dan endodermis. Akar monokotil dan dikotil sama-sama memiliki korteks yang biasanya didominasi oleh jaringan dasar berupa parenkim. Jaringan parenkim ini berperan sebagai tempat penyimpan makanan. Bagian ketiga yaitu stel atau silinder pusat. Bagian ini dibatasi oleh endodermis, yaitu jaringan yang dindingnya memiliki pita Kaspari dengan sifat anti-air atau waterproof. Sehingga endodermis ini berperan mengatur masuknya air dan mineral menuju xilem dan stel. Selain itu, di bagian stele juga terdapat berkas pembuluh yang berisikan xilem dan phloem. Pada akar monokotil, susunan berkas pembuluhnya melingkar dengan xilem dan phloem, terletak di selang-seling. Karena susunannya melingkar, maka akar monokotil memiliki empulur di bagian tengah stele yang berisikan jaringan parenkim. Nah, hal ini berbeda dengan akar dikotil. Xilem pada akar dikotil terletak di tengah, biasanya membentuk huruf X atau tanpa plus. Phloem terletak di antara lengan dan xilemnya. Karena di bagian tengah ada xilem, maka akar dikotil tidak memiliki empulur. Pernahkah kamu makan tebu? Nah, ketika kita menggigit tebu, bagian yang kita gigit sebenarnya adalah bagian batang. Batang ini fungsinya sama seperti mobil, yaitu sebagai alat transportasi. Zat yang melewati batang ini salah satunya adalah air. Air dari akar ke daun, serta hasil fotosintesis dari daun ke akar akan melewati batang. Batang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, serta sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang adalah tebu, sagu, dan kaktus. Selain itu, pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif, seperti tanaman singkong. Morfologi batang tidak sama pada semua tumbuhan. Pada batang herba, batang lunak seperti pada tanaman bayam, kangkung, dan lain-lain, batang umumnya berwarna hijau, lunak, kecil, dan terdapat stomata. Sedangkan pada batang berkayu, batang akan terasa keras, tebal, dan mengandung lentisel. Kemudian, semua juga pasti memiliki nodus dan internodus. Nodus adalah tempat menempelnya daun, sedangkan internodus adalah jarak antara dua nodus, seperti pada gambar berikut. Struktur anatomi untuk batang monokotil dan dikotil agak berbeda ya guys. Jadi, secara umum,
baik pada batang dikotil maupun batang monokotil, terdapat 3 bagian, yaitu epidermis, berkas pembuluh, dan jaringan dasar. Untuk bagian epidermis, baik pada tulang monokotil dan dikotil, tidak terlalu berbeda ya. Secara anatomi, perbedaan antara anatomi batang dikotil dan monokotil terdapat pada jaringan dasar dan berkas pembuluhnya. Jaringan dasar pada batang dikotil dapat dibedakan menjadi korteks yang terletak di pinggir dan empulur di bagian tengah. Sedangkan pada batang monokotil, batang antara korteks dan empulur tidak terjelas, sehingga disebut sebagai jaringan dasar saja. Berkas pembuluh merupakan gabungan antara xilem dan floem. Kalau di batang dikotil, berkas pembuluhnya tersusun pada kambium, makanya terlihat melingkar dan lebih rapi. Hasil pembelahan kambium ke arah yang akan menghasilkan xilem. Sedangkan pembelahan kambium ke arah luar akan menghasilkan floem. Sementara itu, pada batang monokotil tidak terdapat kambium. Makanya berkas pembuluhnya tidak, itu letaknya menyebar. Daun, ini dia, organ vegetatif yang ketiga, yaitu daun. Daun ini merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Nih, selain sebagai tempat fotosintesis, pada beberapa tumbuhan, daun juga berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif, seperti pada cocar bebek. Daun juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan tempat terjadinya transpirasi atau penguapan air. Secara morfologi, bagian-bagian daun itu ada helai daun, tulang daun, dan pada beberapa daun ada juga yang punya tangkai daun atau pelepah daun. Sedangkan secara anatomi, bagian-bagian daun itu ada epidermis, yang biasanya transparan agar cahaya dapat lewat dan menyinari jaringan yang lebih dalam. Kemudian, ada stomata yang bisa membuka dan menutup sebagai tempat keluar dan masuknya gas karbon dioksida dan oksigen serta uap air. Prosesnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya ada mesofil yang terbagi menjadi jaringan palisade dan spons. Palisade adalah jaringan dengan sel yang panjang dan banyak mengandung kloroplas untuk fotosintesis. Sedangkan jaringan spons adalah jaringan yang memiliki kloroplas namun memiliki banyak ruang antar sel untuk transportasi gas di dalam daun. Terakhir, ada juga berkas pengangkut yang fungsinya untuk transportasi air dan hasil fotosintesis. Ternyata, tumbuhan bukan hanya sekedar daun dan batang saja ya, masih ada banyak bagian tumbuhan yang perlu kamu tahu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ingin pengetahuan yang lebih luas, teman-teman juga dapat mencari referensi-referensi video yang lebih lengkap. Dan sampai jumpa.